Jadi si C bilang itu sudah pacaran sama suami saya selama 3 tahun. Bahkan yang tidak habis pikir, si C ini sempat hamil dan digugurkan. Suami saya yang minta digugurkan, Mbak, dan itu di malam midodareni saya. Ternyata di H-1 sebelum pernikahan saya, suami mengantar si C untuk aborsi. Awalnya manis, tapi kini berakhir tragis. Itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan nasib klien saya ini. Berikut adalah seorang wanita yang sangat tegar dan kebetulan sudah memaharkan cincin sakinah pengunci birahi dan gelang sakinah peluluh hati untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya. Saya pribadi sejak awal melihat suaminya dalam hati berkata bahwa ini agak sulit untuk kembali. Karena aura suaminya ini mengeluarkan energi negatif dan mempengaruhi hoki dari istrinya sendiri. Semenjak mereka menikah, banyak kesialan yang dialami oleh istrinya. Salah satunya 3 orang wanita sekaligus muncul satu persatu di kehidupan mereka. Jadi keberuntungan klien saya ini justru akan kembali dan jadi 2 kali lipat ketika dia tidak lagi bersama suaminya yang ini. Daripada kelamaan, kita hubungi saja beliau karena klien wanita saya ini adalah seorang wanita karir dengan jabatan yang bagus, yakni kepala cabang sebuah bank swasta di kota besar di Indonesia. Mari kita hubungi. Assalamualaikum Ibu Bulan. Waalaikumsalam Mbak Maida. Oh, nama saya sekarang udah ganti ya Mbak? Iya Ibu, kita pakai nama samaran ya. Kan nanti kalau sebut namanya ketahuan. Jadi Mbak, saya percaya sama Mbak Maida. Iya. Ibu, gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah Mbak Maida, saya baik kabarnya. Mbak Maida sendiri bagaimana? Iya, alhamdulillah Ibu, saya juga dalam keadaan baik. Ibu Bulan, sebelumnya kita sudah buat perjanjian ya Ibu bahwa privasi Ibu akan kami jaga dan kita sepakat bahwa kasus Ibu ini kita blow up supaya jadi pembelajaran bersama. Nah, Ibu Bulan bisa kita mulai sekarang Ibu? Bisa Mbak Maida. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan dulu ya, nama saya Bulan, pakai nama samaran. Saya seorang kuli Mbak, kuli di bidang finansial. Dan saya udah lama berkonsultasi dengan Mbak Maida, mungkin sekitar 3 tahun ya Mbak ya? Iya. Itu sejak pertama kali saya tahu suami saya punya banyak selingkuhan. Jadi saya suami itu udah pacaran 2 tahun. Saya pikir itu waktu yang cukup untuk mengenal kepribadian suami saya. Baik. Karena hampir tiap minggu kita ketemu, kita satu visi, kita seiman, kita bisa ngobrol, bercandanya nyambung. Intinya kita itu klop lah Mbak Maida. Tapi ternyata saya keliru. Suami saya kenal selama 2 tahun itu setelah menikah berubah drastis. Jadi masalahnya itu muncul 1 minggu setelah acara pernikahan. Ada wanita, Maida udah tahu ya, sebut saja si A, itu datang ke rumah marah-marah karena merasa dikecewakan oleh suami saya. Si A ini datang bersama keluarganya. Mereka merasa dibohongi dan dikhianati karena suami menikahi saya. Jadi suami saya bilang,
kalau si A ini cuman kegeeran saja. Kita dekat sebagai rekan bisnis, nggak lebih gitu katanya. Waktu itu kita ribut Mbak Maida, ribut hebat. Tapi suami berhasil meyakinkan saya kalau dia bakal menyelesaikan itu dan saya percaya. Ya, setelah itu kan saya langsung hubungi Mbak Maida. Terus saya pesen cincin sakinah ya Mbak, yang pengunci birahi. Saya dapat bimbingan dari Mbak Maida dan alhamdulillah ada reaksinya. Ya, alhamdulillah. Suami saya, alhamdulillah suami saya jadi ngerasa bersalah dan jadi lebih perhatian kalau dibandingkan sewaktu pacaran. Lalu di tahun berikutnya itu ada masalah baru lagi Mbak. Jadi ibu mertua saya menghubungi suami lewat WA. Itu katanya ada wanita, ini kalau tadi si A, ini wanitanya si B, datang ke rumah marah-marah. Jadi dia marah-marah karena katanya diputuskan sepihak sama suami saya. Di situ kita bertengkar hebat lagi. Ternyata selama 1 tahun pernikahan suami belum memutuskan hubungan dengan mantannya. Dan si B ini selama satu tahun itu masih rajin berkunjung ke rumah mertua saya Mbak Maida. Jadi mertua saya juga tahu hubungan itu karena wanita itu selalu membawa oleh-oleh, bahkan ngasih uang dan hadiah untuk mertua saya. Nah, di situ saya merasa heran Mbak Maida. Suami saya ini kan sudah menikah sama saya, tapi mertua saya kok masih mendukung anaknya berhubungan sama wanita lain, bahkan menerima hadiah-hadiahnya itu. Padahal saya sebagai menantu kan juga nggak kalah baik, tidak kalah perhatian. Jadi kayak uang bulanan, perhatian, waktu itu ya saya juga kasih ke mereka. Ya Ibu, saya masih ingat ya sewaktu Ibu menghubungi saya via telepon dan menangis terseduh-seduh gitu karena merasa sendiri dan kayak tidak ada yang mendukung gitu ya Ibu ya? Iya betul. 1 tahun itu, jadi 1 tahun pernikahan itu rasanya tuh menyesal sekali saya Mbak. Jadi saya tuh ada rasa penyesalan telah menikah. Itu adalah waktu yang menurut saya puncak dari rasa sakit saya. Saya nggak bisa cerita ke orang tua. Saya pikir mertua juga bisa membantu menyadarkan suami, tapi ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Oke, jadi klimaksnya itu ada di sini ya? Iya, saya merasa nggak punya pegangan. Jadi waktu itu benar-benar hanya Mbak Maida saja yang saya rasa mengerti saya, yang Mbak Maida yang membantu mengarahkan saya harus mengambil sikap seperti apa biar nggak salah langkah ya Mbak. Saya sangat bersyukur sekali bisa kenal sama Mbak Maida. Jadi di saat saya lagi down, yang menguatkan ya Mbak Maida begitu. Ya Ibu, saya sudah anggap Ibu saudara saya sendiri, jadi sudah bukan klien saya lagi gitu. Ya alhamdulillah jadi klien spesial ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Maida. Di sini karena saya masih ingin bertahan dengan suami, akhirnya saya dibantu lagi melalui gelang sakinah yang peluluh hati ya Mbak ya, gelang sakinah. Nah, itu fungsinya untuk membantu meluluhkan hati mertua saya ya Mbak, agar bisa lebih bersikap dengan saya begitu. Ya. Dan alhamdulillahnya ada reaksinya juga Mbak gelang tersebut. Jadi sewaktu saya silaturahmi ke rumah mertua, saya jelaskan semuanya. Saya jelaskan juga kalau anaknya butuh nasihat yang baik untuk masa depan rumah tangganya. Alhamdulillah
situ mereka mulai melunak dan mendukung saya pelan-pelan, walaupun ya sepertinya ada sedikit marah ya karena saya kesannya mengatur-ngatur. Nah setelah ribut dengan suami karena si B ini, nah suami juga langsung minta maaf Mbak ke saya, sampai sujud Mbak di kaki saya, dan dia janji nggak akan mengulangi lagi, ini yang terakhir. Dan saya mencoba percaya sama dia, Mbak Maida. Iya, karena pernikahan Ibu kan baru 1 tahun ya Ibu ya? Iya, karena baru 1 tahun itu, jadi sayang Mbak kalau harus diakhiri begitu saja. Iya. Selanjutnya di tahun kedua pernikahan kami kan ada lagi datang satu wanita. Kita sebut saja si C. Jadi saya tahu si C ini dari chat WA yang dikirim sama suami. Saya jujur Mbak, udah nggak bisa lagi percaya sama suami. Jadi memang saya sadap HP-nya. Nah, di situ si C meminta untuk bertemu dan meminta kepastian. Nah, saya ambil nomornya si C, saya hubungi langsung Mbak. Dan saya ajak bertemu. Kami banyak cerita Mbak. Jadi si C bilang itu sudah pacaran sama suami saya selama 3 tahun, putus nyambung begitu. Itu berarti dalam sekali waktu dia berhubungan sama 4 wanita sekaligus termasuk saya. Bahkan yang tidak habis pikir, si C ini sempat hamil dan digugurkan. Suami saya yang minta digugurkan Mbak, dan itu di malam midodareni saya. Paginya itu kita nikah dan resepsi Mbak Maida. Ternyata di H-1 sebelum pernikahan saya, suami mengantar si C untuk aborsi. Saya nggak percaya sama apa yang dikatakan si C ini. Terus saya cross check lah ke semua teman-teman suami saya tentang hal ini Mbak, dan teman-temannya memang mengiyakan. Jadi lagi-lagi saya tuh dibodohi. Jadi teman-teman bukan mengetahui sifat aslinya seperti itu. Baik Ibu udah mulai sadar ya kalau selama ini itu batin Ibu itu disiksa. Ya, jadi kejadian ini persis Mbak, kayak apa yang Mbak Maida katakan saat saya pertama kali membeli atau memaharkan ya Mbak. Jadi saya masih ingat saat itu Mbak Maida berkata pada saya bahwa setiap sarana yang saya punya itu mengandung energi kecerdasan. Itu bisa membantu mengarahkan dan menunjukkan hal-hal yang baik bagi saya. Jadi jika memang suami saya itu bukan orang yang tepat dan gak bawa hoki buat saya, itu maka Mbak Maida bilang sarana itu akan membuka semuanya, semua keburukannya. Jadi percaya nggak percaya Mbak, dulu waktu pacaran tuh sama sekali nggak pernah kelihatan sifat buruknya. Tapi setelah saya pakai cincin dari Mbak Maida, saya pakai gelangnya juga, satu persatu wanita ini muncul. Saya sampai merinding Mbak ini ngomongnya Mbak. Jadi benar-benar sudah ditunjukkan semuanya. Ya, sejak pertama kali dulu Ibu memaharkan dan mengirimkan foto kepada saya selalu memberikan petunjuk-petunjuk rahasia agar klien itu bisa berpikir. Nah, saya tidak bisa langsung menjelaskan pada klien, ya, Ibu cerai saja begitu, tidak bisa saya bilang begitu, karena saya mengikuti apa yang diharapkan klien. Kemudian saya kalau saya langsung minta cerai begitu, ya jelas tidak baik ya untuk mentalnya gitu. Iya, betul sekali Mbak Maida. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Bulan untuk waktunya hari ini. Saya rasa waktu istirahatnya habis ya untuk teman-teman Dewi Cinta saja.
Maida selalu ada waktu spesial dari saya kok. Wow, luar biasa ya. Baik Ibu Bulan, kita sudahi dulu ya untuk ngobrolnya. Mungkin bisa dilanjutkan lain waktu lagi, dan semoga obrolan kita ini membawa manfaat bagi teman-teman Dewi Cinta semua. Amin. Baik Mbak Maida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Mbak Maida. Ya, sama-sama Ibu. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman Dewi Cinta, kita tidak harus mengalami sendiri untuk belajar. Kita bisa melihat sekeliling kita dan mengambil hikmah dari mereka, menjadikannya kewaspadaan dan pembelajaran agar bisa dijauhkan dari masalah-masalah yang berat. Terima kasih sudah gabung, dan sampai jumpa di episode Suara Istri selanjutnya.